Shalom, selamat pagi. Satu hari lagi Tuhan mempercayakan hari ini untuk kita, sehingga Dia membangunkan kita dari istirahat kita. Hari ke-8 di bulan Februari, Tuhan membangunkan kita dan pasti akan menyertai kita sepanjang hari ini, sebagaimana Dia telah menolong kita melewati malam istirahat kita sampai pada terbenamnya matahari. Di tanggal 8 Februari 2021 ini, Tuhan akan terus menyertai kita. Amin. Kita akan melanjutkan perenungan kita dari pembacaan 50 hari bersama kitab Kejadian, yang hari ini tepat pada tanggal 8 Februari, dan kita masuk pada Kejadian pasal yang ke-8, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Perenungan kita hari ini saya ambil dari ayat yang pertama. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Luar biasa. Selama 150 hari, Nuh bersama dengan orang-orang dicintai, istri, ketiga anak dan ketiga menantunya, berikut dengan beberapa atau ribuan jenis binatang yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Pada akhirnya, setelah 150 hari, firman ini berkata, Tuhan mengingat Nuh. Situasi yang terombang-ambing di atas air bah yang terjadi, yang merata di atas seluruh muka bumi. Tuhan tidak membiarkan Nuh terus berada terombang-ambing di atas perahu itu. Firman ini berkata, Tuhan mengingat Nuh. Kadang-kadang kita berpikir bahwa terombang-ambingnya hidup kita mungkin atas segala persoalan, atas segala masalah yang datang silih berganti. Seperti Nuh yang tidak tahu apa yang sedang terjadi di luar bahtera itu. Tapi bukan berarti Tuhan melupakan Nuh. Hal yang sama juga Tuhan akan lakukan dalam hidup kita, sebab Allahnya Nuh adalah Allahnya kita juga, yang mengingat kita sebagai buatan tangannya sendiri. Ketika Tuhan mengingat Nuh, maka di dalam ayat ini dikatakan, Tuhan membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Air itu menjadi surut karena Tuhan mengingat Nuh. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah berpikir buruk tentang Tuhan di dalam hidup kita. Persoalan yang begitu rumit yang kita hadapi, yang seolah-olah tidak ada pertolongan, seperti Nuh 150 hari terombang-ambing di atas air. Seolah-olah tidak ada pertolongan sebab mereka ada di dalam bahtera tertutup yang ditutup oleh tangan Allah sendiri. Tapi ketahuilah, apa yang dibuat oleh Allah dengan tangannya sendiri, Dia tidak akan melupakannya. Anda tidak akan pernah dilupakan oleh Allah. Sebagai tindakan seorang yang telah diingat oleh Allah, maka di dalam ayatnya yang ke-20, firman Tuhan berkata, Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, Aku tak akan mengutuk bumi ini lagi, karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ketika Nuh menyadari kalau dia diingat oleh Allah, maka Nuh membuat sebuah mezbah untuk mengucap syukur atas pemeliharaannya di dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menyadari Tuhan terus mengingat kita dan tidak pernah lupa akan kita, masihkah kita mengatur sebuah mezbah ucapan syukur kita kepada Tuhan?
Masihkah kita dapat memberi yang terbaik dari apa yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kita? Belajarlah seperti Nuh. Ketika dia diingat oleh Tuhan, dia mengambil keputusan untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika kita menyadari kalau kita diingat oleh Tuhan dan tidak pernah dilupakannya, berikanlah apa yang Anda bisa berikan kepada Tuhan sebagai ucapan syukurmu atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidupmu. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.